Awalnya, sebenarnya setiap cerita tuh gue paling suka cari siapa sih yang punya bobot kontribusi penjahat yang paling jahat. Tapi masalahnya ini nggak ada satu penjahat yang paling ulung. Orang yang paling lalai ada, yang paling jahat sih enggak ya. Ini cerita dengan 3 aktor yang semua tuh punya logikanya masing-masing, yang make sense. Tapi ketemu di satu titik di waktu bersamaan dan meledak. Pertama, apakah Proyo salah? Sebagai business owner, dan gue harus fair ya, karena beliau main sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena bertahun-tahun sebelum kejadian ini, BI nentuin free float boleh serendah 7,5%. Technically tidak melanggar aturan. Misalnya seandainya strategi pompa market cap lewat momentum index ya, bukan fraud. Kita jangan suzon, jangan khususan juga. Karena sudut pandang korporasi itu bahkan smart. Market cap besar untuk leverage pendanaan dan masih pegang kontrol perusahaan ya itu oke. Tapi ada blind spotnya menurut gua agak fatal ya. Karena strategi itu genius di lingkungan yang tertutup dan standarnya longgar. Tapi pas standar global datang dan menilai, pondasinya nggak kuat. Dan bertanya selanjutnya, apa kabar Pak Prayogo? Ya sebenarnya nggak terlalu kena dampak. Ya mungkin kalau on paper kekayaannya tuh turun drastis banget. Tapi beliau masih punya pabrik petrokimia, pembangkit geothermal, tambang yang produksi, bisnisnya real, asetnya real. Malah bisnisnya per Q1 2026 TPI ya justru catat EBITDA dan laba bersih all time high. Walaupun kekayaan pribadinya secara on paper 43 miliar dolar turun ke 15 miliar dolar. Yang sebenarnya miskin dalam kehidupan nyata itu bukan beliau. Tapi kalian atau investor retail yang beli di harga puncak dan jual pas ini semua udah kejadian. Itu berarti berapa? Sekitar 70-80% kerugian. Genuinely gue ngerasa ini sebenarnya pelajaran yang penting banget. Kalau ada satu hal yang gue harap kalian bawa pulang dari video ini, harga saham bisa naik karena bisnisnya bagus atau bisa naik karena narasinya bagus. Dua-duanya bisa bikin kalian cuan, tapi cuma satu yang bisa bikin kalian aman dan nyaman pas lagi ada gonjang-ganjing. Dan pertanyaan sederhana, sebelum kalian masuk ke saham apapun, kalian beli karena bisnisnya atau karena ceritanya? Jujur aja, karena gue sering juga beli karena cerita. Dan mungkin kita nggak kebayang ya, karena gue nggak punya duit sebanyak itu. Rasanya turun 2000 triliun rupiah on paper itu gimana? Tapi satu hal yang gue pengen avoid sebenarnya, ini orang-orang yang actually rugi karena kejadian ini. Dan sakit. Kayak biasa lah, kalau ironis yang paling ironis ya, orang kaya berusaha untuk semakin kaya dengan strategi yang sangat pintar. Tapi yang keseret adalah orang yang miskin yang ingin kaya karena mengikuti orang kaya yang strateginya sangat pintar. Makanya balik lagi, tujuan YouTube gua, tujuan video ini dan semua cerita gua adalah untuk pelan-pelan naikin critical thinking. Pelan-pelan biar kita semua punya kemandirian dalam cara kita berpikir, dalam kita bertindak. Dan gua akan konfirmasi sekali lagi, gua orang yang tidak sempurna. Gua banyak salah, gua banyak keangkuhan, sok pintar. Tapi salah satu yang gua paling banggain, setidaknya ini pemikiran gue sendiri. Dan gue himbau, kalian punya pemikiran yang sama. I guess I'll see you guys next video. Bye.